Mana di? Aduh, lu motor baru mulu. Yang Ya kan? kemarin belum selesai ya? Namanya juga auto show. Semua motor kita custom, bro. Salah satu motor impian gue nih baru jadi. Gue tes dulu ya, baru kita review bentar. ya. Ini katanya emang 2,5 ya? Duk 2,5 ya? Iya, Duk 2,5. Gokil gak? Kok kayak yang adventure? Panas. Iya, beda dong. Mirip sih, tapi ini gue custom sendiri. Ini adventure versi gue. Menurut gue sih ini cuma satu di Indo nih, nggak ada yang punya nih. Makanya Ada di India ya? ada di India. Ya udah, ntar udah, lu- mending ngobrol aja dulu, ntar dia cabut lagi. Setuju nggak? Ya, elah, gue mau tes dulu. Ntar Woi, ngobrol dulu aja sih. belajar sulap lo gue liat-liat. Iya dong. Ya udah, Iya teman-teman, ini motor apaan? ini Duk 250. Tapi kita posisiin dulu deh kalau mau diajak ngobrol. Ya udah, boleh. Ya, kita posisiin dulu motornya. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa buat subscribe dulu ya. Dan jangan segan juga buat nonton video-video Auto Show yang lainnya. Halo teman-teman, selamat balik lagi di Auto Show. Dan sekarang kita mau wawancarain host. Jadi bukan wawancarain bintang tamu, wawancarain host. Soalnya dia baru bikin motor baru. Baru custom ya, sebenarnya ini Custom. bukan motor baru sih. Motor lama. Iya. Ini apa? Basicnya lo pakai apa? Oke nih, jadi buat teman-teman yang pasti pada pengen tahu kan ini basicnya apaan. Mirip banget sama Adventure KTM ya. Tapi ini bukan KTM Adventure, ini KTM Duk 250 tahun 2018. Kita bahas deh, Di. Maksudnya apa aja yang udah diubah. Mulai dari kaki-kaki deh. Sebenarnya dari kaki-kaki nggak ada yang berubah ya. Kakinya masih pakai sok depan standarnya Duk. Belakang juga sama masih pakai soknya Duk. Karena menurut gua dia udah pakai sok WP, upside down dan ukuran tuh gede. Menurut gua tuh udah nyaman banget dan udah empuk, udah kelihatan kayak moge. Cuman memang nggak setinggi motor adventure jadinya. Jadi Ya, emang ini agak rendah sih. iya, Tapi jadi karakternya kayak yang street. tapi memang yang mau gue bikin emang begini nih ya. Emang gue bikin kayak bantet. Konsepnya deh, kan ini emang touring, tapi kenapa lo mau pendek? Jadi sebenarnya emang kalau motor ini tinggi, gue rasa kan jadi kayak wannabe ya, wannabe adventure. Oh, oke. Ini emang Duk Explorer sebenarnya kan udah gue tulis di anjay. KTM Explorer nih. Ini emang lebih cocok buat di road, emang buat touring aja. Karena secara shock juga kan ini bukan shock yang kayak adventure ya, yang shock yang Ya, tinggi. Jadi Ini emang pendek sih. dan ground clearance-nya emang sejujurnya ini masih terlalu rendah buat dibilang adventure. Oke, ini motor berarti namanya siapa ya? Lo namain nggak? Yang tadi gue bilang konsepnya pendek tuh, gue tuh demen banget sama karakter Gon di Tekken. Ini kalau yang main Tekken pasti pada tahun. Ya, Itu tuh pokoknya nyusahin. Karena kan dia pendek ya, Bisa ditampol. nggak bisa ditampol, Bor. Jadi dia kalau lagi main tuh gini-gini dia cuma gini doang. Apaan sih, nggak kelihatan. Sama kayak dia. Warnanya oranye, kecil, tangguh, dan agresif ya. Mirip banget kayak Gon, makanya ini motor gue kasih nama Gon. Sampai saat ini menurut gue cukup senang sama si Gon yang udah gue upgrade kayak begini. Ya mungkin kalau gue udah mulai bosen baru gue upgrade lagi segala macem. Nah, berarti ini lo beli fairing adventure-nya ini, lo jelasin deh lo beli di mana awalnya. Fairing depan ini kebetulan memang gue beli, jadi gue nggak bikin. Karena kan gue takut kalau kita bikin ya kita custom fiber, gue belum ketemu yang bagus nih. Takutnya kan patah ya kan, nggak presisi, getar segala macem. Nah kebetulan gue browsing di India itu ada satu pabrikan yang bikin customnya KTM. Dan dia tuh punya satu tipe body fairing buat jadiin KTM Duk Explorer kayak gini. Oh, berarti template ya, maksudnya nggak yang lo bisa request Iya. macam gitu ya. Jadi ini sebenarnya pabrikan, bro. Oh, Ini pabrikan dari dia ngerubah bentuk tangki sampai ke depan. Plug and play. simple. Ya, jadi taruh dulu. Ada motor anak-anak SMA lagi lewat. Teman-teman Angelus. Ya, jadi memang kalau di Autolook Design kan memang pabrikan ya. Nama tipenya itu Duk Explorer Kit. Jadi dia udah bikin seperti ini. Tapi emang warnanya nggak begini ya. Bawaannya itu memang warnanya hitam aja. Karena lo pakai stiker nih ya. Betul, ini gue stikerin, gue bikin konsepnya kayak Gon yang tadi gue bilang.
Tapi berarti ini lebih kayak ketampilannya aja ya. Maksudnya kalau mesin apa segala macam, kalau otak-atik berarti Sejauh ini belum. belum ya. Jadi gue belum sampai ke mesin, gue belum sampai ke performa yang lain. Yang gue upgrade lebih ke body fairing, posisi dudukan lampu kan sekarang juga udah lebih tinggi, gue tambahin lampu lagi. Ban juga udah gue gedein, gue pakai ban dual purpose yang tadi. Ini juga posisi box juga udah gue sesuaiin deh. Pokoknya motor ini nyaman buat boncengan. Buat gua, nggak tahu kalau buat lu ya. Kalau dibilang jadi makin gede, tapi gua masih ngerasa motornya kecil sebenarnya kalau buat adventure ya. Jadi dibilang moge juga masih kecil. Jadi emang ini lebih mirip adventure mini yang ya kayak tadi Gon ya. Gue pengen ini kesana kayak Gon aja sih. Itu yang kayak si CB Adventure itu tuh yang baru-baru ya? Iya, CB50X tinggi, tapi ini tetap gue pakai sok depan yang pendek. Tapi teman-teman jangan takut nih, sok WP ini nyaman banget. Kalau lu yang udah pada nyobain sok WP ya, itu yang begini aja tuh udah nyaman banget. Iya. Jadi buat ban depan, ini gue pakai ban Corsa Cross S, ukuran 110/80. Jadi memang ban ini nggak terlalu lebar, tapi tinggi, karena per 80 ya. Betul. Tinggi, dual purpose. Kenapa gue pakai Corsa Cross S? Karena secara budget murah. Kan ini akan gue pakai harian ya. Rencananya motor ini bakal jadi motor tempur gue pakai harian. Jadi biar gue nggak sayang gitu loh pakai bannya. Jadi nggak terlalu mahal, tapi menurut gue masih performanya masih oke lah. Ya ini juga gue dapat rekomendasi dari teman-teman versi sih. Bahkan pada suka pakai ginian. Jadi dia nggak yang benar-benar kotak-kotaknya tuh nggak yang dalam banget gitu. Jadi masih nyaman kalau di aspal ya. Iya, nggak yang big block kan. Kayak gede-gede gitu. Nah terus kalau spakbornya? Ini masih ngori, tapi tadi karena emang ini berganti profil bannya 110/80, makanya akhirnya gue harus bikin custom lagi, bracket peninggi, jadi biar spakbor depan bawaan ini nggak nyentuh dan nggak nyerempet bannya. Soalnya kalau misalnya lo emang pengen pakai touring juga, jalanannya becek kan, atau lo yang tanah-tanah ntar nyempil-nyempil di sini lo. Iya betul, emang harusnya tuh dia lebih tinggi ya. Tinggi, paling nggak lebih tinggi dikit. Iya lebih tinggi. Tapi kalau masih di aspal-aspal sih masih aman sih harusnya. Tuh. Wah, Xiaomi lewat nih. Wah ada Intel. Jadi ini masih menggunakan headlamp orinya KTM Duke, tapi memang kita bongkar. Kita pakai lampunya, kita pakai speedometernya juga masih ori Duke. Jadi paket pembelian dari si Autolock Design itu, yang dari India itu dia udah lengkap. Jadi kita udah dapat bracketnya, itu dia bisa nyantol semua tuh ke speedometer, ke lampu. Jadi masih pakai orinya dia. Tapi berarti yang lampu aslinya lo bongkar juga kan? Gue bongkar. Ya, tinggi ya? posisinya jadi tinggi, betul. Ya dari sisi bodi juga kelihatan ngembang kan, Betul. karena dia nyambung nih fairingnya nih dari kepala sampai ke bodi. Iya, wheelbase-nya jadi kayak lebih panjang ya. Sebenarnya itu efek visual aja sih, nggak ngaruh. Karena ini sebenarnya nggak mengganti posisi dan nggak mengganti sasis ya. Jadi cuma benar-benar kasih fairing. Mungkin karena emang gua tambahin ini ya kali ya. Jadi kesannya mungkin kelihatan lebih panjang ya. Ya kalau ini emang gua beli aftermarket. Terus buat handguardnya ya. Terus kemudian juga gue kasih peninggi juga buat stang. Gue kasih peninggi jadi biar lebih nyaman. Tapi sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget sih ini. 5-10 cm lah. Tapi berarti jadi nggak lebih nunduk ya? Misalkan sebelumnya pasti kan lebih nunduk dikit. Betul. Ya karena memang di bagian push step juga udah gue modif. Gue bikin lebih pendek dari versi orinya. Jadi kita nggak terlalu nekuk kalau ketika perjalanan jauh. Biar bisa lintas daerah dan nyaman juga, gue ganti lebih ke depan. Tapi ada efek sampingnya itu. Kenapa? Persneling gue jadi lebih pendek tuh tuasnya, jadi lebih keras. Itu iya, ya itu plus minus lah ya. Kita bikin kaki lebih nyaman, tapi pijakan footstepnya jadi lebih pendek. Terus kemudian jadi makin deket sama knalpot. Semua orang yang pakai Duke udah tahu. Apalagi Duke yang lama ya. Iya, dan makanya nanti gue nggak mau test ride deh kayaknya. Kalaupun gue test ride gue ganti tanah dulu, nggak mungkin kayak gini. Iya, apesnya dia pembuangan knalpotnya dibikin membelok ke arah kiri ya. Kalau motor Jepang kan rata-rata ke bawah ya. Bodi ini kan memang walaupun pabrikan, tetap bahannya itu fiber ya. Tapi emang dia kuat banget. Ada banyak banget video-video yang ngasih lihat motor ini dites buat naik tanjakan, buat naik di bebatuan, itu masih aman. Jadi kalau dari pabriknya sendiri, fairing ini tuh sebenarnya sekitar $250. $250. Itu tuh sekitar 3 jutaan ya. Gue dapat promo juga karena katanya kita punya channel kan, kasih promo nih sebenarnya nih. Tapi ongkos kirimnya itu sama kayak harga barangnya, sekitar $300.
Hampir 4 juta ya? Iya, ongkos kirimnya itu hampir 4 juta. Sampai sini gue kena pajak lagi dari bea cukai. Bea cukai itu sekitar 1,6 juta. Oke. Pajaknya buat bisa akhirnya ini dikirim ke rumah gue. Jadi total fairing ini doang itu sekitar 10 sampai 11 juta lah. Kita produksi di sini aja deh. Kita bikin deh kayaknya deh. Ini fiber dan ini nggak sekuat bahan ABS atau plastik biasanya. Dia patah kalau jatuh. Oke, dan kalau patah mesen lagi tuh 9 juta. Iya. Ya jadi ini kita bikin di Secre Reborn ya, Secre Garage. Temen kita yang dulu udah pernah kita review. Kalau yang engine guardnya sekalian juga ya? Gue yakin pasti nggak ada crash bar atau engine guard yang plug and play buat dia ya, karena kan ini kan custom ya. Jadi emang ini harus bikin sendiri custom, dan kita custom di Om Indra karena emang dia spesialis buat motor-motor adventure begini ya. Kuat ini. Tebel, kuat. Sampai belakang-belakang. Iya, berarti. sampai ke belakang. Jadi emang ini mungkin yang ngebuat secara visual terlihat wheelbase-nya tambah panjang ya. Sebenarnya emang enggak. Iya karena sampai ujung. Iya. Jadi emang kekurangannya KTM Duke ini gue tahu bagian belakangnya itu cukup pendek ya. Ya gue request lah, gue minta dibikinin bracket belakang yang lumayan, yang lebih panjang dari biasanya. Kalaupun nggak dipakein tetap keren sih. Maksudnya ini udah keren sih. Tapi selera sih balik Iya. lagi. Enggak jadi kayak barongsai tuh nggak, palanya Iya, gede nih, belakangnya kecil. Iya. Makanya gue bikin agak panjang belakangnya. Tapi ini lo rencana mau dikasih juga kanan kiri? Paling gue kasih tas doang sih. Ya tas. Gue kasih tas, karena emang sekarang lagi musimnya pakai tas ya. Box nih, pannier bagian belakang ini kan cukup rapi ya. Secara visual dan secara finishing sih gue suka. Cuman emang ini karena gue impor dari Cina, maka gue bisa dapat lebih murah. Sebenarnya ini kalau kita lihat mungkin mirip dengan produk mahal ya, yang dipakai sama BMW segala macam. Oh ya? Box set segala macam. Tapi ini menurut gue lebih ke fungsinya aja sih. Ya, jadi memang alasan kenapa gue pakai Duke salah satunya juga mesin ini menurut gue termasuk mesin yang cukup lincah, kuat kayak badak ya. Karena dia 250 dan walaupun satu silinder, tapi kalau teman-teman udah pernah ngerasain KTM tuh 250-nya tuh beda sama Jepang. Betul. Torsinya Gila banget. gokil. Jadi gue rasa ini cocok banget buat dijadiin bahan adventure. Cuman memang kan orang kendalanya bodinya tuh nggak enak buat dimodif kan. Nggak kayak misalnya kan CB 150 yang lama, kayak Fiction kan juga sering dibikin modif ya, modif Yeah. touring ya. Ya. Nah kalau Duke itu dibikin modif touring itu sulit. Karena kecil, bodinya kecil. Nah makanya biar enak gue modif kayak begini. Oh knalpot berubah ya? Oh iya benar. Yoi, Udah jadi naik, udah panjang. buat ini sih sebenarnya knalpot ini fungsinya buat ngisi aja ya. Karena aslinya kan knalpotnya dia tuh buntung ya, underbelly. Jadi kalau teman-teman tahu Pulsar NS, teknologi yang sama juga kayak NS. Nah ini gue bikin pakai knalpot racing aja biar ngisi ya, biar lebih kelihatan gede. Dan ini gue pakai dari Tritech yang bisa gue setting suaranya. Karena kan kalau kita lagi lintas daerah kan nggak selalu kita di tempat terbuka kan, kadang masuk komplek, perkampungan kan nggak enak tuh. Ah, itu penting tuh. Iya, itu concern yang bagus sih. Maksudnya kadang kita nggak mikirin orang lain ya. Tapi Iya. kalau misalnya ada opsi kayak gini, ya win-win solution sih. Betul. Oke. Di, berarti mungkin kan penonton penasaran nih kalau naikin gimana? Lama gue naikin. Nah, ya lo sih proporsional sih kalau gue lihat. Coba kalau lo gini, posisi riding. Tingginya tuh pas banget buat gua. Iya. Gua nggak jinjit ya kan. Kalau gua pakai adventure pasti gua jinjit. Tuh. Makanya jadi gua pertahanin konsep bantetnya ini. Tangan gua juga megangnya juga masih nyaman nih buat jarak jauh. Dan tadi posisi kakinya jadi agak ke depan ya, nggak yang mundur. Iya, pastinya kan dia kayak di sini nih. Sekarang udah gua modif dia jadi di sini posisi kakinya. Menurut gua windshieldnya juga agak kurang tinggi sedikit ya. Tapi menurut gua ini masih lumayan lah. Karena dia masih bisa nahan angin sampai ke dada ya. Itu. Nah tuh kalau misalkan gue yang naik nggak tahu nih, pasti penasaran kan kalau gue yang naik. Tinggi lu berapa? Gue 180. 60. Kayak motor listrik, tapi masih kelihatan gede sih Pas maksudnya. lah ya. Iya, masih ngebantu. Kan badan lu gede nih. Untungnya motornya ini kan nggak yang kecil banget ya. Tuh. Masih cocok-cocok aja sih. Cuman Ya. emang lebih bagus lebih tinggi. Tapi ini masih aman lah ya, nggak yang mentok-mentok. Enggak. Ini emang nggak bakal mentok kok. Jadi emang jaraknya udah, waktu gue bikin bracket juga udah gue sesuaiin. Oh boncengan di, coba di. Eits. What? Anjay.
Lu ada senderannya ya? Ada dong, enak nih. Gue bisa sampai ke Papua juga enak nih nyanyi-nyanyi gini. Cuman emang lu kegedean deh. Ya kalau 2 orang kurusnya kayak gue mungkin enak. Tapi kalau segede Arya susah. Karena emang ini motor nggak dibikin buat lu ya. Iya sih. Aduh. Ya udah, berarti sekarang kita kasih lihat belakangnya deh. Box dari Cina yang gue beli lewat AliExpress. Dan tanpa emblem-emblem apa-apa ya. Nggak ada mereknya. Tapi lihat nih dalamnya nih. Wede, Versace bos. Iya kan, keren banget. Jadi ini ukurannya menurut gua nggak gede-gede banget sih. Ini cuma muat 1 helm. Ya lebih tinggi ke atas ya sebenarnya ya. Nggak terlalu lebar. Dan ya muat lah buat naruh helm 1. Nih, kita taruh helm nih. Oke. Tuh, udah. Pas buat 1 helm. Ya kalaupun nggak ada helm kan bisa naruh macam-macam sih, tas kecil, ya kan? Betul. Tas hujan, charger. Ya menurut gua finishingnya rapi, kunci-kunciannya juga enak. Ini juga quick release-nya juga enak banget nih, lihat nih. Ini doang, cabut. Udah beres. Nah, Oke. ini penampilannya nih kalau nggak pakai box nih motor nih. Keren. Udah, ntar pada pengen lagi. Oke, ini untuk detail fairingnya nih, kalau dilihat dari dalam. Kalau dari luar sih gue pikir ya udah rapih banget lah ya. Cuma kalau misalkan dari dalam, masih banyak PR nggak sih? Iya. Kayak perkabelannya apa segala macam. Masalah kabel nih hal yang gue nggak cukup ngerti sih. Gue liat di India tuh kayaknya kabelnya simpel banget. Sama yang di sini tuh banyak banget kabelnya. Karena dari headlampnya kan ketika kita dibuka, tuh kabelnya tuh banyak banget nih. Nah, jadi ketika udah dibongkar tuh kabelnya berantakan, ngumpul semua. Ya mungkin nanti bisa kita rapiin lah pasti ya. Kita tinggal kita kumpulin di tengah, harusnya bisa lebih rapi ya. Nah ini terus nih apa nih? Ada logonya? Ya ini logo Autolook Design ya, ada AL di sini Autolook. Dan sebenarnya ini kualitas besinya tuh lumayan rapi ya. Dia udah motong pakai laser jet. Ternyata memang nggak sebagus yang gue kira, karena ternyata masih ada karat juga sih dari barang-barang yang mereka kirim. Pada saat dikirim udah karat maksudnya? Enggak. Ketika kita pakai di Indonesia ya, kena hujan kenapa? Dia akhirnya karat tuh, padahal memang ini belum lama nih gue pasang, tapi dia udah karat nih. Tapi gue juga ngeri sih di kalau hujan ini. Selama kabel-kabel ini ketutup ya, menurut gue sih masih aman. Asal jangan ada yang kepotong atau keblek. Nah ini kan sebenarnya juga posisi kabel kopling kan juga agak mentok nih. Makanya gue kasih lebih banyak karet dan lebih banyak selang, biar dia nggak terlalu gampang kebaret sama ini nih, besi ini. Tapi sebenarnya overall menurut gue sih ini cukup kuat ya. Juga diginiin dia goyang sih pasti ya, tapi nggak yang parah banget karena kan ini kan fiber ya. Dan ini juga kita udah tes di videonya mereka udah tes ini buat naik ke rintangan segala macam tuh aman, udah dipaksa terabas itu aman. Dan kemarin juga sempat sebelum pasang bracket gue udah tes kosongan pakai bodinya aja, itu aman. Ya ini sih oke sih, dan gue rasa juga saking rapihnya ya lo kayak bisa parkir di parkiran moge deh. Yoi. Ya nggak sih? Ya parkiran Mall Bekasi lah bisa. Ya, masih bisa terima tuh lolos 2,5. Yoi. Ya maksudnya dengan harga yang sebenarnya cukup terjangkau ya, tapi bisa ya gitu dapat prestisnya lah ya. Misalnya teman-teman punya Duke yang versi lama, terus kalian sayang pengen jual, pengen upgrade, tapi nggak tahu mau digimanain, ini sebenarnya salah satu solusi sih ya. Timbang beli Adventure kan yang baru sekarang 2,5 sekitar 70-an gitu kan. Ya tambah 10 jutaan udah bisa kayak Adventure kan, kenapa enggak gitu kan. Dan mungkin lebih spesifiknya tuh enaknya beda dari yang lain sih. Maksudnya pasti pun kalau ada yang sama dikit banget. Karena susah banget. Lo ngirim ginian tuh, wah berdarah-darah bro. Proses gua ngechat sama orangnya, orang India ya, gua udah kendala bahasa di situ. Pengirimannya susah banget karena mereka kan sering pakai kayak PayPal segala macam. Akhirnya gue pilih antar bank langsung kan, BCA ke Bank India bro. Banyak yang bilang ya 10 juta mah kalau bikin di custom beneran dapat yang rapi banget. Tapi menurut gue ya ini perjuangan yang gue Sensasinya beda. Iya sensasi yang udah isi berat tuh udah kecemplung, lanjut sekalian aja habisin. Iya. Sama juga kalau lo beli yang pabrikan yang udah model kayak gini ya, maksudnya juga ya udah datang udah jadi udah beres. Kok ini emang ya ada inilah, ada ngotak-ngatiknya seru juga sebenarnya. Ya kan anak muda masa motor gak dia apa-apain ya kan. Kita custom dong, kita modifikasi is emas bro. Oke. Tapi kan untuk kenyamanan ya, balik lagi. Suara di, Oke. masih dengar. Kita juga kasih tuh lihat si Tritek. kasih lihat dulu, ntar lo di zoom kapi lo. Kasih dengar. Ini kalau misalnya knalpotnya dibuka plong, kayak gini nih suaranya nih, plong.
kalau kita bikin tutup setengah. Ini kalau ditutup habis. Mirip kayak knalpot standar sebenarnya ya jadinya ya. Cuman emang kalau saran dari gue jangan kelamaan karena dia pasti kan ada yang ditahan nih, ada tenaga yang ditahan akhirnya suaranya nggak keluar kan. Dan ini juga kita ngerasain bahwa anginnya nggak keluar maksimal. Jadi mungkin mesin juga jadi bisa lebih panas. Ya mungkin jangan kelamaan aja kalau ditahan. Nah ini. Kebetulan juga sebenarnya di bagian knalpotnya juga udah gua tambahin juga. Jadi di bagian sini tuh juga udah ada tabung lagi. Ya, jadi di sini gue tambahin lagi katalis lah. Di sini juga udah ada serabut-serabut wall lagi buat tahan suaranya. Jadi ini nggak benar-benar ngeplong suaranya. Ini sebenarnya buat ke jangka panjang mesinnya. Karena kalau terlalu plong sebenarnya nggak baik juga buat mesin kalau buat harian. Berarti saatnya kita buat tes motor ini ya. Oh, gerimis. Nice, parah bro, nyaman banget. Ini posisi kaki gua, posisi tangan gua, tangan segala macam tuh nyaman, kayak pas banget sama motor ini. Dan handlingnya tuh masih kayak handling Duke ya, jadi enteng, buat catat-catat juga masih enak. Dan feel-nya sih paling penting tuh feel-nya itu buat apa ya? Gua kayak naik moge bro, sumpah gede banget depannya, cockpitnya. Semuanya gila, gokil. Gila, ini enak banget, sumpah. Ini udah berasa banget nih buat jalan jauh aja enak nih, apalagi buat harian. Wih. Gila. Sampai senja cuy. Parah. By the way, senja Angelus banget. pulang dulu tadi dia. Slow. Capean, jadi gue megang kamera deh. Oke, teman-teman, gila keren banget. Menurut gua nih motor modifikasi yang kita kita modif kali ini, walaupun plug and play ya, tapi sensasi berkendara itu asik banget loh. Kayak bener-bener kayak bukan Duke, sumpah kayak bukan Duke sama sekali. Udah kayak adventure banget. Karena gue lihat juga di bagian kokpitnya kan kayak makin gede ya, makin gede, dan sensasinya juga kayak makin kayak bawa moge ya kan. Kita tuh kayak ring-ringan moge, tahu tadi konvoy, parah, keren banget. Dan lagi juga posisi berkendara juga makin nyaman. Mungkin karena sugesti aja ya, tapi profil bannya makin besar dan juga ada crash bar juga kan, kelihatan juga jadi makin gede dari luar. Motor ini tuh kayak makin gede, makin gagah, makin maco sih. Jadi gue yakin pasti next time kalian juga pengen sih dibikin kayak gini lagi ya. Berarti lo puas lah ya? Kenapa? Lo puas lah ya berarti ya? Puas banget sih. Maksud gue dengan budget yang kita udah beli buat modifikasi motor ini, walaupun cuma plug and play, tapi worth it banget, sumpah, buat dijadiin referensi buat kalian yang mungkin punya Duke lama atau mungkin kalian pengen punya adventure tapi ya budgetnya tipis-tipis ya, bisa jadi rekomendasi bro. Karena ini keren banget dengan mesin KTM, pabrik KTM, tapi juga kalian punya adventure yang beda dari adventure KTM pada umumnya nih. Kayak gue rasa gue sama Arya udah banyak banget bacot nih di episode kali ini. Udah saatnya kita undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan tonton terus video kita karena besok-besok kita bakal modifikasi atau custom motor yang lebih keren lagi dan kalian harus nonton. Oke bro? Ya kalau nggak punya duit ya customan orang. Gak apa-apa. Kita nggak harus punya duit buat custom. Kita bakal duit orang. Oke, yo, thank you. Thank you guys.